apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah pakai baju yang rapi? Kalau sudah, berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita mulai, kita mau gerakan tubuhnya dulu ya. Kita mau bernyanyi apa, Kak Junius? Happy Ayaya dan sayang-sayang disayang Tuhan. Nah, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu pembukaan yang berjudul Kami Puji Dengan Riang. Kami
Nah, lagu berikutnya yang berjudul Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan sekarang tiba waktunya kita untuk doa pembuka. Adik-adik, sikap berdoa bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini. Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 19 sampai 24. Kita akan membaca Mazmur sebagaimana mestinya. Dimulai dari kakak ya. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, sekarang kita mau merespon Mazmur dengan bernyanyi yang berjudul Sabdamu Abadi. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dari anak-anak Pelkat Pelayanan PA akan memulai ibadah gabungan. Tuhan, semoga pada hari ini anak-anak semua bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, serta dapat mengikuti dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini berjudul Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang 19 ayat pertama sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai yang ke-12. Di sini kakak yang akan membacakannya ya adik-adik. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes sudah membaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka mau diyakinkan, malahan mengumpat jadi Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya daripada mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah adik-adik, pada ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak mau tanya nih sebelumnya. Adik-adik, ada yang tahu gak ya kota Efesus itu bagaimana ya? Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang kisah para Rasul Paulus ya adik-adik di kota Efesus. Nah, berikut adalah gambaran kota Efesus pada zaman sekarang ini. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih artinya Injil itu? Nah, Injil itu artinya kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia dan manusia ya adik-adik. Nah, di sini berarti adik-adik tahu dong tugas dari Rasul Paulus, yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia ya adik-adik. Nah, sebelumnya Rasul Paulus ini sudah mengunjungi 2 kota nih adik-adik, yaitu yang pertama ada Galatia dan Frigia. Lalu Rasul Paulus melanjutkan penyebaran agama yaitu di kota Efesus. Nah adik-adik, di kota Efesus ini Rasul Paulus menjalani memberitakan Injil selama 3 tahun lamanya ya adik-adik. Nah, tetapi saat Rasul Paulus berada di kota Efesus,
banyak juga orang yang tidak senang dengan kehadiran Rasul Paulus tersebut nih adik-adik. Banyak yang mencemoohnya, bahkan sampai menghina dan memaki Rasul Paulus. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, apakah Rasul Paulus merasa kecewa ataupun sedih dan ingin meninggalkan Efesus? Nah, tetapi di sini sikap Rasul Paulus yaitu lebih memaafkan dan mengerti perasaan dari orang-orang yang ada di kota Efesus ya adik-adik. Nah, dengan ini Rasul Paulus memisahkan orang-orang mana saja yang mau mengikutinya. Nah, di sini kira-kira ada 12 orang yang mau mengikuti Rasul Paulus nih adik-adik. Ajak mereka untuk mendengarkan Injilnya di ruang kuliah Tiranus nih adik-adik. Nah, di ruang kuliah Tiranus mereka sangat tekun dan setia terhadap Rasul Paulus nih adik-adik selama 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu juga bukan berarti mudah ya adik-adik. Selama 2 tahun itu masih juga ada saja orang yang menolak pengajaran dan memaki-maki dari Rasul Paulus itu adik-adik. Akan tetapi Rasul Paulus tetap sukacita dan bersemangat untuk menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Sehingga Injil yang diberitakan dapat diterima oleh banyak orang. Nah, selain memberitakan Injil, Rasul Paulus ini juga diberkati oleh Tuhan Yesus dengan mukjizat-mukjizat, yaitu menyembuhkan orang-orang yang sakit ya adik-adik di kota Efesus. Nah, dari mukjizat-mukjizat itu juga banyak orang yang mulai percaya terhadap Rasul Paulus nih adik-adik. Nah, dalam khotbah pada pagi hari ini kakak mau mengajarkan dan mengajak adik-adik nih, yaitu adik-adik harus senantiasa berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya adik-adik yang telah memberikan kehidupan yang baik ini ya kepada kita. Nah, yang kedua yaitu kita tidak harus merasakan sedih ataupun marah kepada orang-orang yang menghina kepada kita ya adik-adik. Nah, selain itu juga Rasul Paulus ingin mengingatkan kita nih adik-adik di sini, yaitu kita harus menggambarkan Injil kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada kita saja ya adik-adik sebagai orang yang percaya. Nah, dari situ Rasul Paulus juga ingin nih adik-adik selalu dan senantiasa membaca Alkitab serta berdoa kepada Tuhan Yesus. Selain kepada Tuhan Yesus juga adik-adik bisa berdoa untuk orang tua, teman, kakak layan, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, dari sini kita mau menjadi anak-anak yang takut juga kepada Tuhan ya adik-adik, dengan mau mengikuti ibadah-ibadah IMPA, mau berdoa, selalu dengar-dengaran kepada orang tua maupun kepada kakak layan. Adik-adik, untuk aktivitas dari anak kecil sebagai berikut ya. Untuk aktivitas anak tanggung sebagai berikut. Untuk aktivitas anak TK sebagai berikut ya. Dalam jaya baka
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Kami mau seperti Rasul Paulus, Tuhan yang senantiasa menyebarkan Injil di seluruh dunia. Dan Tuhan ajarkanlah kami menjadi anak yang selalu berperilaku baik, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu Tuhan, dan selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami hendak melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing Tuhan, oleh karena itu Tuhan kami mohon untuk berkati kami selama kami di dalam rumah. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya masih seperti minggu kemarin. Adik-adik memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Dan jangan lupa dikasih tulisan plakat PA tanggalnya berapa. Oke? Adik-adik sambil memberi persembahan, mari bernyanyi yang berjudul Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik, setelah memberikan persembahan, kiranya kita mau berdoa untuk persembahan. Angkat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini dikelola oleh majelis jemaat supaya menjadi berkat bagi gerejamu dan pembangunan untuk gerejamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dulu dengan judul lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau menyerahkan sisa hidup kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang memelihara kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap berdoa supaya kita dapat ketemu lagi di gedung gereja. Ingat ya, jangan lupa apa Kak Junis? Cuci tangan, Pakai masker kalau mau keluar dari rumah. jaga jarak, dan juga adik-adik jangan lupa makanan yang sehat ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Dadah.